Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Majelis Gereja mengucapkan selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah, terlebih dahulu kami akan membacakan Warta Gereja Minggu 19 April 2020. Yang pertama, ibadah Minggu 26 April 2020 akan diselenggarakan secara online dan jemaat dapat mengikutinya dengan melaksanakan di rumah masing-masing sebagai ibadah keluarga. Yang kedua, peneguhan majelis gereja. Memperhatikan kondisi pada saat ini, maka peneguhan majelis gereja yang sedianya akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu tanggal 19 April 2020 dinyatakan ditunda. Dengan demikian, majelis gereja yang masa jabatannya seharusnya berakhir pada bulan April 2020 diperpanjang masa baktinya sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Yang ketiga, pengumpulan persembahan. Selama masa tanggap darurat COVID-19, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dengan memilih salah satu dari 3 alternatif sebagai berikut. Pertama, jemaat langsung memasukkan persembahan ke dalam kotak yang disediakan di kantor gereja setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 11. Masing-masing amplop mohon diberi tanggal dan jenis persembahan. Yang kedua, jemaat menitipkan persembahan dalam amplop tertutup yang telah diberi tanggal dan jenis persembahan kepada majelis wilayah dengan tetap menaati physical distancing. Yang ketiga, jemaat dapat mengirimkan persembahan via transfer ke rekening bendahara, rekening BRI Britama dengan nomor 3022 01 00 2685 506 atas nama Wiwi Susilowati. Bukti transfer dapat dikirim via WA kepada Ibu Bukti transfer dapat dikirim via WA kepada Ibu Sulistiowati dengan nomor HP 0852 6781 4754. Jemaat dimohon tetap berhati-hati ketika antri di ATM. Yang keempat, penggalangan dana peduli COVID-19. Majelis gereja memohon partisipasi warga jemaat untuk bersama-sama menggalang dana secara swadaya atau sukarela dengan peruntukan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian infrared termogan untuk melengkapi peralatan yang dimiliki Komisi Kesehatan. Yang kedua, pembuatan tempat cuci tangan di 4 tempat ibadah. Yang ketiga, pemberian bantuan berupa sembako atau dalam bentuk lain bagi saudara-saudara di sekitar kita yang terdampak kebijakan physical distancing. Yang keempat, membantu beberapa rumah sakit yang sangat membutuhkan alat perlindungan diri atau APD. Yang kelima, pengadaan alat kesehatan, bahan atau obat-obatan
yang dipandang perlu. Bantuan atau donasi dapat diserahkan melalui bendahara gereja kepada Ibu Wiwi Susilowati atau kepada tenaga kantor gereja Saudari Citra. Demikian warta gereja pada hari ini. Selengkapnya dapat dibaca di Sabat yang telah terbit di website GKJ Pakem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan pujian-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat mohon berdiri. Kita awali ibadah pada saat ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 194 ayat 1. Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun mawak sorga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan lantunkan syukur kita dalam pujian melalui Kidung Jemaat nomor 4 di bait yang pertama dan kelima. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat
Umat-Mu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta mengingat hukum kasih yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan berkaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan, kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Kita ungkapkan pengakuan dosa kita dalam lantunan pujian Kidung Jemaat 37B, bait yang pertama dan ketiga. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh,
Dan saudaraku, inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian Ibrani pasal 11 di ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan saat ini kita juga akan menerima petunjuk hidup baru. Dan terimalah petunjuk hidup baru menurut Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku, marilah firman Tuhan ini kita tanggapi bersama. Semua firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini akan kami lakukan. Kita ungkapkan pujian kesanggupan dalam Kidung Jemaat 387 bait yang pertama. Sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bersama kita naikkan doa syukur kita dan syafaat. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk anugerah yang Engkau berikan berupa kehidupan yang sampai saat ini masih dapat kami rasakan di dalam untaian berkat-Mu saat suka ataupun duka, bahwa ternyata sungguh nyata sekali penyertaan Tuhan. Engkau memberikan pengajaran dalam setiap keadaan hidup kami, dan Engkau memberikan penyertaan itu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau menopang hidup kami. Saat ini dalam perjumpaan melalui ibadah, kami menyerahkan seluruh kehidupan yang kami rasakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan dimanapun kami ada dan Tuhan tempatkan.
secara khusus kehidupan jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Pakem, sebagai kebersamaan dalam persekutuan yang dihidupi oleh roh cinta Tuhan dan menghayati panggilan hidupnya sebagai keluarga yang saling menopang dan saling bertumbuh. Walaupun saat ini kami sadar kebersamaan secara fisik sungguh terbatas, tetapi tidak pernah membuat kami kehilangan kehangatan hidup sebagai rasa kebersamaan kami dalam naungan cinta kasih Tuhan. Kami tetap memiliki waktu dan kesempatan yang baik untuk saling menyapa dan berbagi rasa melalui berbagai fasilitas dalam media yang kami punya dan kami maksimalkan. Kami bersyukur juga melalui persekutuan doa di setiap keluarga atau ibadah keluarga yang terus dihidupi oleh jemaat-Mu, menolong kami memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk saling berdiskusi, menceritakan banyak hal dalam kehangatan hidup di setiap keluarga. Karena itu Tuhan, kami mensyukuri segala keadaan ini dan kami belajar menikmatinya. Walaupun kami tetap mendengar kabar, ada beberapa saudara dan teman kami yang tidak bisa ada dalam perjumpaan-perjumpaan di keluarga masing-masing. Karena mereka yang masih harus tetap tinggal di tempat dalam tugas, kami menyerahkan Pak Budi, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lainnya, anak-anak kami, cucu-cucu kami, yang juga tidak bisa pulang berjumpa dengan keluarga di Pakem dan sekitarnya. Kami bersyukur karena mereka tetap di dalam penyertaan-Mu Tuhan dan kami dikuatkan di dalam doa untuk saling mendoakan. Kami juga menyerahkan untuk beberapa saudara kami dalam jemaat ini yang kondisi fisiknya lemah, harus menjalani perawatan baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Satu persatu kami menyerahkan mereka di dalam pertolongan-Mu Tuhan, Engkau melawat mereka. Juga kami menyerahkan para adiuswo di gereja ini. Kami yakin dalam waktu hidup yang masih dipunya, ia senantiasa bergantung dalam keberserahan penuh pada kasih dan pertolongan-Mu. Ajar kami setiap keluarga yang mendampingi punya kerendahan hati dan kerelaan untuk berada bersama, mendengar, dan belajar memahami. Karena bagaimanapun juga kami belajar banyak hal dari para adiuswo ini tentang kehidupan yang lebih dahulu mereka sudah mengalaminya. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami di setiap keluarga. Dalam relasi cinta kasih yang kami bangun dan terus kami belajar untuk mewujudkannya sebagai suami, istri, anak-anak, ataupun anggota-anggota yang lain. Ada begitu banyak perbedaan yang terjumpai, tetapi ada satu ikatan yang terus menguatkan, yaitu cinta kasih-Mu yang mendasari hidup dalam keluarga kami. Kami juga menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat ini, kebersamaan yang terus kami upayakan, dan kami sungguh merasakan cinta kasih satu dengan yang lain dalam topangan untuk mengingatkan dan saling menjaga, saling menolong dan membagikan apa yang kami punya, apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini. Betapa kepedulian itu sungguh semakin kami rasakan. Ajarkanlah kami untuk mau hadir dan membagi diri, bukan secara fisik tetapi dalam kepedulian dari apa yang bisa kami lakukan bersama di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kami juga bersyukur untuk kehidupan pemerintahan yang ada di Indonesia ini.
Engkau terus menolong para pemimpin negeri ini dalam ketenangan, kesabaran, kebijaksanaan, dan hikmat yang dari Engkau Tuhan. Kami yakin situasi dalam kondisi yang memprihatinkan karena virus COVID-19 dapat kami lalui dan tuntas. Dengan kebersamaan yang terus kami bangun, kerelaan untuk saling mendengar dan melakukan anjuran-anjuran yang dilakukan dan diperdengarkan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan melihat kondisi kami dan kehidupan negeri ini. Karena itu kami berserah kepadamu ya Tuhan, sebagai sumber kehidupan kami yang mencipta, memelihara, dan memberikan keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita. Adapun nats persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pengumpulan persembahan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, kami mohon berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Bapa, kami awali hari kami dengan ucap syukur dan terima kasih kepadamu. Di dalam kami hendak melangkah, berilah kami kekuatan dan ketulusan, agar kami mampu berjalan dalam kebenaran dan kemurahan kasih-Mu, dan kami boleh mempersembahkan hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Sebagaimana dari pemberian-Mu, kami serahkan kembali kepadamu. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini, ya Tuhan, untuk kebesaran dan keagungan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa buat saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga persembahan ini menjadi bermanfaat buat kerajaan-Mu di dunia ini. Kami serahkan Ibu Pendeta Esti yang Tuhan perkenan untuk menyampaikan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berkarya melalui Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya pimpin kami untuk Tuhan mampukan kami menerima firman-Mu, dan selanjutnya kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan juga ibadah pada hari ini ke dalam kuasa kasih Tuhan.
Ya Allah yang maha baik, kami percaya bahwa kasih karunia dan karuniamu senantiasa berlimpah menyertai kami. Semoga kami tidak lengah, tetapi dengan penuh syukur menerima dan mengembalikan lewat saudara kami yang membutuhkan uluran belas kasih-Mu. Tuhan, bimbinglah langkah hidup kami sepanjang hari ini, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan akan dosa-dosa kami. Kami serahkan sepenuhnya doa kami yang tidak sempurna ini ke dalam kasih tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kini kita bersama akan mendengarkan sapaan Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan membuka bagian Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-20, Injil Yohanes pasal 20, pada ayat 24 sampai dengan ayat 31. Mari kita persiapkan bersama. Injil Yohanes pasal 20 pada ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat 31. Dalam judul perikop, kebangkitan Yesus, dan kita akan langsung melihat di ayat 24 ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.
Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang berbahagia, pada saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua atau Minggu Paskah kedua. Dan tema kita adalah aku percaya maka aku bersaksi. Tentu harapan dari tema ini kita semakin punya iman yang teguh kepada Yesus Kristus yang bangkit. Dan juga lalu menyadari panggilan hidup kita untuk menjalankan peran sebagai saksi Kristus. Aku percaya maka aku bersaksi. Sebuah narasi yang menarik kalau kita menghayati bagian dari Injil Yohanes tadi. Ada dialog antara para murid, dan di sini yang tampak jelas adalah Thomas. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal percaya, saya mencoba melihat apa sih makna dari percaya, walaupun sepintas lalu di dalam pikiran kita kemudian terbersit sebuah ungkapan, oh percaya itu mengakui atau yakin pada sesuatu yang memang itu benar-benar ada atau nyata gitu ya. Dan sesuatu itu benar adanya. Biasanya terbersitnya seperti itu dan memang benar. Itu tidak keliru. Tapi ada sesuatu yang kemudian lebih utuh lagi, saya mencoba melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu percaya? Ada 4 hal yang dipaparkan di sana. Yang pertama, mengakui atau yakin sesuatu memang ada dan benar. Percaya akan kabar. Kabar ya macam-macam kabar apa yang sedang disampaikan. Lalu yang kedua, menganggap atau yakin sesuatu itu benar-benar ada. Lalu yang ketiga, percaya itu juga dimaknai menganggap atau yakin seseorang itu jujur. Lalu yang keempat, percaya itu juga dimaknai yakin benar, memastikan sesuatu itu sungguh benar. Maka nanti kemudian akan disesuaikan dengan peristiwa apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Itu tentang percaya. Lalu apa itu bersaksi? Nah, bersaksi ini saudara maknanya adalah memberikan kesaksian atau kabar. Dan pada konteks ini kesaksian atau kabarnya adalah tentang kebangkitan Yesus. Atau Yesus yang sudah bangkit. Maka lalu dalam temanya dikatakan aku percaya maka aku bersaksi. Dan ini juga menggelitik, menimbulkan pertanyaan, berarti kalau nggak percaya nggak bersaksi ya? Ya mungkin saja bisa begitu. Tapi ada sesuatu yang sangat indah dalam dialog di dalam Injil Yohanes ini. Ketika Thomas, tadi kita melihat apa yang diceritakan atau diungkapkan pada ayat 24 lalu ayat 25, Thomas tidak percaya
Karena dia katakan tidak melihat langsung. Apakah kemudian Yesus marah ketika Thomas tidak percaya tentang kebangkitannya? Oh, ternyata tidak. Yesus tidak marah ketika Thomas tidak percaya. Tetapi ada sesuatu yang kemudian Yesus ungkapkan kepada Thomas, dan itu kemudian menjadi sebuah proses yang memperteguh kehidupan iman Thomas menjadi percaya. Saudara-saudara, saya jadi ingat ketika banyak orang menceritakan, salah satunya begini, kemarin saya makan di sebuah tempat di resto yang sederhana, ketika belum terjadi COVID-19 tentunya, ketika masih boleh pergi ke sana kemari gitu ya. Diceritakan, saya makan di tempat itu enak sekali, tempatnya biasa tapi rasanya maknyus gitu. Ketika dia cerita, teman yang diberi informasi tentang ceritanya mengatakan, enggak percaya. Kamu enggak membawakan buat aku makanannya, jadi rang rasa kira percaya gitu ya. Apakah itu keliru? Tidak. Karena memang percaya itu terkait dengan sesuatu yang dia memang sudah merasakan, menjumpai. Maka ketika pun Thomas mengatakan bahwa dia tidak percaya karena dia tidak melihat secara langsung, Yesus tidak marah. Itu hal yang wajar, yang alami, menjadi bagian dari proses kehidupan seseorang. Dan sekali lagi Yesus tidak menyalahkan. Tapi yang dilakukan Yesus adalah ia menjumpai Thomas. Maka inilah yang kemudian disebut kehidupan beriman. Tadi kalau masih ingat dalam berita anugerah, dalam petunjuk hidup baru, di sana menceritakan tentang apa itu iman. Dan iman itu sebuah keyakinan tentang perjumpaan kehidupan. Dan di sini tentu berbicara tentang perjumpaan hidup dengan Yesus. Maka memang iman akan terkait dengan melihat berjumpa, walaupun melihat dan berjumpanya itu tidak selalu harus secara fisik. Dan inilah yang kemudian diingatkan sebagai pengajaran yang indah oleh Yesus kepada Thomas. Dan saya kira Thomas ini mewakili kehidupan saya dan saudara. Apakah engkau percaya kepada Yesus? Ya. Apakah engkau pernah melihat dan berjumpa dia langsung secara fisik? Belum tentu setiap orang mengalami itu. Tapi toh percaya. Lalu apa yang membuat kita percaya? Sebuah kehidupan iman. Sebuah perjumpaan yang itu termaknai di dalam kehidupan kita setiap hari. Ada seorang teman yang sering mengatakan, betapa saya bersyukur ketika saya bisa melalui malam hari ini dan esok hari saya bisa bernafas dan menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Bahwa disitulah saya merasakan Tuhan ada di dalam hidup saya. Artinya dia meyakini kehidupan imannya dan berjumpa dengan Tuhan tidak harus kemudian secara fisik, tapi melalui berbagai hal yang ada di sekitar kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes ini, apa yang dialami oleh Thomas menjadi sebuah pewartaan yang mengingatkan saya dan saudara. Bagaimana kita merasakan kehadiran Kristus dan tetap percaya bahwa Ia ada dalam hidup kita, hadir dan bangkit menghidupi kita di dalam setiap peristiwa hidup kita.
Kalau kemudian kita refleksikan secara khusus, saat ini terasa juga 1 bulan berlalu. Ada banyak yang awalnya mencoba mencari sesuatu yang kemudian bisa dinikmati untuk berproses dalam kehidupan yang agak berbeda. Dan ternyata bisa dilakukan, dan bahkan banyak yang mengatakan belajar menikmati dan bisa merasakan itu. Bukankah itu juga makna dari percaya dan bersaksi menghidupi roh Tuhan yang membangkitkan semangat kehidupan kita. Bahwa kita percaya Tuhan ada dan hadir dalam setiap hal yang kita jalani di setiap waktu hidup kita. Bahwa ketika kita percaya Ia hadir dan bersama kita, walaupun sekali lagi tidak harus secara fisik, tapi roh yang menyemangati itu ada dan kita serap, kita rasakan menjadi roh yang menghidupi kita. Lalu kita akan melakukan tindakan dari percaya itu sebagai sebuah ungkapan syukur yang disebut lalu sebagai kesaksian. Apakah kesaksian hidup kita harus yang spektakuler? Tidak juga. Setiap hari. Apa yang terjadi dalam hidup kita setiap hari? Mari saudara, kalau saudara rasakan tiap hari apa saja sih yang sudah dialami, sudah bisa dirasakan? Ada banyak yang mengatakan, masih diberi nafas kehidupan. Coba ya, kalau saya disuruh bayar apa yang saya hirup ini, waduh enggak mampu. Hal sederhana, tapi itu menjadi pokok kehidupan. Saya ternyata masih ada waktu untuk berjumpa dalam arti bertegur sapa dan menguatkan di dalam doa. Oh ya, dalam keterbatasan ini ternyata kita masih punya semangat hidup. Kita masih bisa memotivasi teman kita yang lain, padahal sebenarnya kita butuh juga nih dimotivasi gitu ya, disemangati. Tapi kita masih bisa berbagi rasa, berbagi semangat. Kita tidak pernah sendiri, kita bersama loh, ayo. Dan itu menjadi kesaksian hidup. Lalu gerakan cinta kasih menjadi gerakan kesaksian hidup jemaat Tuhan. Juga kalau saya ada bersama dengan jemaat di GKJ Pakem, bersyukur masih ada media komunikasi yang selalu kita hidupi. Betapa teman-teman ternyata mampu membangun kesaksian hidup dari hal-hal yang dijumpainya setiap hari. Saling menguatkan, ayo kita bikin pokok-pokok doa, kita saling mendoakan. Iya, oh ternyata aku masih bisa berkreasi dengan sesuatu yang aku punya loh. Oh ya, dan yang lain saling mensupport. Bukankah itu kesaksian hidup? Dan ada bahkan yang kemudian menceritakan waktu yang dimiliki, waktu yang cukup longgar dipakai untuk saya bisa jahit. Lalu ada kain-kain perca yang bagus yang sudah saya cuci bersih, yang sudah benar-benar bagus kondisinya, saya pakai, saya jahit untuk dibuat apa itu masker ya. Ya. Kemudian ternyata dibagikan secara cuma-cuma, bahkan ada yang begitu. Ketika kemudian saya di WA, Bu Pendeta, saya sudah bikin masker loh. Oh ya, boleh deh saya dibagi berapa ya? Oh Bu Pendeta, ini dari kain-kain yang ada di rumah ini. Dan saya memang punya semangat ingin membagikannya. Tidak hanya buat Bu Pendeta, buat tetangga-tetangga saya. Dan dia buat itu, dia bikin itu. Selain saya juga memotivasi, ayo enggak apa-apa itu. Kemudian selain dibagikan cuma-cuma bisa menjadi sesuatu yang dikreasikan. Oh ya juga ya, iya. Lalu ada teman-teman yang sudah panjenengan banyak tahu membuat ini dan itu, semuanya adalah bentuk dari kesaksian hidup. Bahwa mereka percaya Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menghidupi. Tuhan yang menolong mereka, menopang kita semua agar kita punya roh kebangkitan untuk tetap bisa menjalani hidup dengan semangat. Dengan keyakinan bahwa Ia menyertai kita. Maka Thomas pun
berproses dalam hidup imannya. Jangan khawatir, orang beriman itu bukan berarti orang yang bebas hambatan. Atau kalau kita sempat merasa tidak yakin, wah kamu gak beriman, enggak juga. Iman itu adalah proses. Bagaimana kita meyakini sesuatu yang kadang kita tidak yakin. Bagaimana kita belajar dari kondisi lemah kita menjadi disemangati dan bersemangat, itulah iman. Dan kemudian mampu mengatakan, aku percaya seperti Thomas. Aku percaya bahwa dalam situasi hidup apapun, Engkau ada dan menolong. COVID-19 memberi banyak pelajaran berharga buat kita semua. Ada waktu dan masa, dan ternyata setiap waktu dan masa yang berganti dalam berbagai rasa. Ketika kita yakin dan percaya, berserah kepadanya, Dia menolong kita menjalani dengan baik. Juga menolong kita bertolong-tolongan hidup dalam kebersamaan. Tidak hanya di jemaat GKJ Pakem, tapi di lingkungan tempat hidup kita secara utuh di masyarakat. Bukankah ini tanda warta cinta kasih itu tidak pernah hanya untuk kehidupan persekutuan di gereja, tetapi selalu menjadi persekutuan yang diwartakan untuk semua orang. Terus hidupi kepedulian dan cinta kasih. Kita yakin bahwa Ia hidup menyertai kita. Amin. Mari kita bersaat teduh bersama. Saudaraku, marilah kita naikkan doa kita. Kami bersyukur untuk karya cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau yang terus menumbuh kembangkan semangat pengharapan bahwa Engkau ada dalam hidup kami, Engkau hidup dan menghidupi kami. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu Tuhan di GKJ Pakem ini sepenuhnya di dalam penyertaan-Mu itu. Kami juga menyerahkan waktu yang masih kami punya, agar kami terus memaknainya dengan baik, agar kami terus melakukan apa yang menjadi bentuk ungkapan syukur, dan itu menjadi kesaksian hidup kami. Kami menyerahkan waktu yang masih kami punya sepenuhnya di dalam penyertaan-Mu. Engkau yang mengajarkan kami untuk terus ada di dalam kehidupan persekutuan dengan Engkau. Dan kini Tuhan, kami akan mengakhiri doa kami dalam doa Bapa kami sebagaimana yang Engkau ajarkan. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita nyanyikan pujian kita dalam Kidung Jemaat 427 bait yang pertama.
suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, melipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara masih tetap dalam posisi berdiri. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah dalam kehidupanmu dengan damai sejahtera untuk menjadi saksinya dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetaplah menjaga pola hidup bersih dan sehat. Tetap di rumah dan senantiasa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.